Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi bersama saya dan Ratu apa itu teh? Laut Kidul. di channel YouTube Ilham RT. Nah guys, sekarang kita mau bikin konten, membuat konten. Tapi bingung membuat konten apa ya? Konten naon enak teh. Jadi, naon tuh? A few moments later. Kita tahu bingung guys bikin kontennya. Baca. Ngobrol tentang apa? Suami istri atau tentang perempuan ya tadi teh. Cuma sekalian dikontenkan jadi supaya para guys atau para sahabat juga tahu ya kita lagi membicarakan apa. Tapi ini bukan gosip ya, bukan gosip. Tadi kita membicarakan tentang apa? Perempuan. Ternyata guys ya, tahukah anda ternyata ketika tadi saya baca ya, ternyata kebanyakan dari kalangan perempuan itu berada di neraka guys ya. Kalau kenapa bisa kayak gitu? Jadi gini guys, tadi saya baca di dalam kitab Al-Kabair, yaitu ketika apa Sayyidina Ali dan Fatimah Az-Zahra menemui Kanjeng Nabi, menemui Rasulullah SAW. Ketika apa Sayyidina Ali dan Fatimah Az-Zahra menemui Kanjeng Nabi, ternyata Sayyidina Ali menemukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW lagi nangis. Bahkan Sayyidina itu nangis yang amat sebetulnya Apa ya namanya? Nangis pisan namanya Apa? Jadi nangis apa ya? Sesegukan. Lain. Jadi nangis kecil aja lawan. Nangis apa? Nangis banget gitu. Nangis banget ya. Rasulullah lagi nangis banget ya. Kemudian dari sana Siti Fatimah Az-Zahra dan Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau menangis?" Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata atau bersabda bahwa kata Rasulullah SAW, "Ya Ali, Lailatul Usriyah, ketika saya diisrokan ila samai ke langit, roa itu saya melihat," kata Rasulullah, "nisa amin umati, kepada kalangan perempuan dari umat kaula, yu'addabana bi anwa'il adab." Jadi ketika saya Isra Mi'raj, saya melihat ternyata kebanyakan dari ahli neraka itu yaitu kalangan perempuan, dan si perempuan itu oleh Allah Subhanahu wa taala disiksa dengan berbagai macam siksaan. Pabaka itu maka Rasulullah menangis, kata Rasulullah gitu guys, menangis. Kemudian Rasulullah SAW memberitahu bahwa siksaannya itu ada wara itu imro'atan mu'alaqatan bisa'riha. Saya melihat ada seorang perempuan yang digantung, yaitu ini ya rambutnya guys. Jadi ada perempuan yang digantung rambutnya, gantung cecak ayeuna di cecak. Kalau misalkan di dunia saja ya, di dunia guys, kalau misalkan dijemur kan gitu, itu terasa sakitnya. Ini digantung bukan dijemur, digantung guys, digantung ya, digantung. Tahu digantung gitu ya. Di pasar mah kayak ayam digantung kan, tapi ini kepalanya digantung ya. Terus kata Rasulullah, saya melihat lagi cenanya bahwa ada perempuan ketika digantung kepalanya yugla cenanya, bahasanya yugla teh ngagolak kan bahasa Indonesia itu menggolak mendidih. Jadi mendidih di maguha teh otaknya, isi otaknya teh mendidih. Jika kayak apa ya, misalkan mendidih air yang panas ya, mendidih itu kayak gitu. Buluk guys, seram ya. Terus wara itu imro'atan mu'alaqata bi lisaniha, dan aku melihat lagi, kata Rasulullah, saya melihat ada seorang perempuan yang mu'alaqatan, digantungkan lisannya. Kita guys, nah, digantungkan itu kalau tadi mah rambut. Yang kedua mah lisan guys, lidah lidahnya digantung tuh.
wal hamimu yusabu. Tuh lihat ya. Dan air panas ketika lisannya digantung, air panas yusabu dikocorkan apa dimasukin air panas itu dimasukin pihak kepada ke tenggorokan, jadi dimasukin ke tenggorokan. Sorry guys, tadi kepotong ya karena ada tamu tadi. Kita lanjutkan lagi tadi sampai kemana? Sampai ke mana? Ada perempuan yang siksaannya itu digantungkan lidahnya, lidah digantungkan terus dimasukin air yang mendidih. Jadi teh kata Rasulullah SAW. Terus Rasulullah SAW orang itu imro'atan qad suddat rijlaha, sebenarnya ila sadaiha. Dan Rasulullah SAW melihat ada kalangan dari perempuan yang kakinya itu diikat. Jadi si kakinya itu diikat. Terus gimana? Ila sadaiha, sampai kepada payudara. Jadi gini guys, gambarnya gitu. Gini tuh. Nah gini, ikat ya, diikat. Terus gimana? Wayadah digantungkan lidah. Terus dimasukin air. Mengerikan sekali ternyata saudara-saudara. Tuh. Adapun tadi yang disiksa, si kakinya itu diikat sampai ke payudaranya, terus si tangannya itu diikat juga dan digantungkan. Kemudian waqad salat 'alaiha al-hayatu wal aqarib. Kemudian Allah memerintahkan kepada ular-ular dan kalajengking untuk supaya memacoki mematuk bahasa Arabnya. Mematuk ya. Nah, dipatukkan. Jadi ketika si perempuan itu disiksa ya, digantungkan, kemudian ular-ular itu langsung matuk ya kepada perempuan itu. Siapakah itu? Bainaha kanat la tandifu badanaha minal janabati wal haidi wa tastaji'u bi salati. Siapakah itu? Perempuan yang digantungkan, diikat kakinya sampai ke payudara, terus si tangannya itu diikat ke luhur, digantungkan ke luhur. Kemudian ada ular dan kalajengking yang mematukinya. Siapakah itu? Yaitu perempuan yang tidak bebersih atau yang tidak suka mandi besar. Kalau misalkan berese ya tidak mandi besar, kalau udah junub tidak mandi besar. Adapun atau gini, misalkan kita
adus madus ya, cuman adusnya itu tidak benar. Nah sisanya seperti itu guys ya, namun bilangin. Nah begitu ya, saya bingung mau bikin konten apa. Sekarang mah kita bikin konten untuk menakuti istri. Bukan istri itu perempuan. Ya umumnya perempuan, khususnya istri guys. Itu pokoknya masih gitu saja. Tadi asal ada ini ya, apa sih? Anjing sholat ya apa? Oh, dan terakhir tadi kan guys, tadi perempuan yang digantungan itu siapa? Jadi perempuan yang tidak mandi wajib atau mandi wajibnya itu tidak sempurna, dan perempuan yang suka mengentengkan atau non sih bahasa ngenteng, menyepelekan sholat. Sesuatu dianggap hal sepele. Apa sih kalau dari dalam surat Fawailul lil musolli begitu. Ya, jadi untuk para hawa-hawa ya, hawa-hawa pokoknya mah harus benar-benar dijaga dari mulai aurat, dari mulai perlakuan kepada suami, dari mulai perkataan kepada suami, jangan sampai menyakiti perasaan suami gitu. Sekianlah pokoknya mah ini, daripada bete ya guys, kita konten apa mending konten yang bermanfaat. Sekian dari kami. enggak Q&A dulu. Gimana tuh? Pokoknya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video-video kami. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.